Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi di channel kita. Kita akan berbagi kali ini masih seputar pendataan non ASN. Tapi Bapak Ibu semua, hari ini saya akan berbagi mengenai berita duka atau berita buruk untuk tenaga honorer. Mudah-mudahan kabar ini ada tindak lanjut solusi yang terbaik lah untuk tenaga honorer. Baik Bapak Ibu, pasca beredarnya surat edaran Menpan RB nomor B185, ini kita lihat dulu. Nomor B185 dan selanjutnya pertanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita baca dulu poinnya. Poin yang pertama, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, serta terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di poin 1 ini jelas sebenarnya pemerintah ingin mempertegas kembali mengenai komitmen pemerintah yang ingin mengangkat para tenaga honorer ke taraf yang lebih baik. Dalam hal ini adalah ASN atau aparatur sipil negara, yang jelas hanya terbagi dua, yakni PNS dan P3K. Nah, kemudian mari kita lihat Bapak Ibu di sini di poin nomor 3 Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di poin nomor 3 ini bunyinya, oleh sebab itu, dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan A. Pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Nah, jadi jelas bahwa ASN atau aparatur sipil negara itu hanya ada dua jenis atau dua kategori Bapak Ibu, yakni PNS pegawai negeri sipil dan P3K pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian poin B-nya, pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, baik Bapak Ibu, nah poin yang ingin saya kabarkan kepada Bapak Ibu semua, poin krusialnya, poin pentingnya itu ada pada poin nomor 6 Bapak Ibu. Nah, ini di poin nomor 6 ini bunyinya, berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian A. melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, ini alhamdulillah sudah dilaksanakan, saat ini sudah berjalan mengenai pemetaan tenaga non ASN di instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi kemarin pertanggal 30 September, akhir September atau awal Oktober itu sudah keluar pengumuman dari BKN mengenai pendataan non ASN, dan terdata di BKN non ASN dan honorer maksudnya yang ada di Indonesia itu sudah terdata lebih kurang 2 juta Bapak Ibu, 2 juta orang. Nah, oke. Kemudian pada poin B, nah poin B ini sebenarnya yang menjadi poin berita duka bagi tenaga honorer seluruh Indonesia. B bunyinya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu bahwasanya pemerintah melalui Menpan RB itu menegaskan atau menginstruksikan
kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing, untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non ASN. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu makanya kemarin Menpan RB melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai non ASN yang ada di Indonesia, dan mungkin nanti arah kebijakannya akan terjadi ketika memang pegawai non ASN tersebut memenuhi syarat, akan diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K, tentunya dengan mekanisme yang akan dibuat dalam peraturan tertulis selanjutnya. Yang sampai hari ini mungkin mekanisme tersebut masih belum jelas titik jalannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian poin C yang perlu kita perhatikan sebagai info tambahan, bahwa dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Artinya makna dari poin nomor yang C ini bahwasanya PPK, pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat maupun instansi daerah, masih diberikan izin, masih diberikan keleluasan untuk mengangkat Bapak Ibu ya, untuk mengangkat beberapa jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, tetapi statusnya bukan lagi honorer, statusnya adalah outsourcing atau tenaga alih daya, dan ini harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak penyedia jasa tersebut. Nah, Bapak Ibu ya, terkait dengan poin B ini Bapak Ibu, menghapus jenis pegawai selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Nah, ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menindaklanjuti surat edaran dari Menpan RB ini Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada surat edaran dari Bupati Aceh Jaya. Nah, ini tentang pemberhentian tenaga ahli tertentu TAT dan atau tenaga harian lepas THL di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Nah, coba kita baca di sini Bapak Ibu. Poin pertama, menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B185 dan seterusnya perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa pada poin 6 huruf B dan huruf C. Nah, ini kita lihat tadi Bapak Ibu. Poin 6 huruf B dan huruf C. Huruf B-nya menghapus jenis kepegawaian, tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Poin keduanya, poin C-nya, apabila pemerintah membutuhkan beberapa jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, bisa dilakukan, dapat dilakukan, boleh dilakukan, dengan catatan tidak lagi namanya tenaga honorer, tapi berubah menjadi tenaga alih daya atau outsourcing, dan ini harus dilakukan oleh pihak ketiga atau lembaga swasta yang menjadi penyedia tenaga tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada poin nomor 2 dari surat edaran Bupati Aceh Jaya tadi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada saudara bahwa tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu yang di SK-kan oleh Bupati Aceh Jaya, Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPK di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh yang telah diberikan pelimpahan wewenang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 menginstruksikan memberhentikan tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu dari unit masing-masing kecuali THL pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, tenaga ahli tertentu pada RSUD TUK Umar, pemadam kebakaran pada BPBK, tenaga kebersihan, sopir, ajudan, dan penjaga kantor. Nah, disinilah sebenarnya poin berita dukanya Bapak Ibu, bahwa berdasarkan pasca surat edaran dari Menpan RB per tanggal 31 Mei mengenai status kepegawaian, maka sudah ada beberapa pemerintah daerah yang kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan langsung menyurati kepala dinas untuk memberhentikan atau menstop tenaga honorer dan tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non ASN kecuali dengan status
kecuali ya Bapak Ibu, kecuali dengan status outsourcing tadi Bapak Ibu, status tenaga alih daya. Nah oke Bapak Ibu ya. Nah ini sekarang kita coba lihat informasi di beberapa koran online. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini dikutip dari laman Serambi News. Pemkab Aceh Jaya berhentikan ribuan THL dan TAT. Begini penjelasan BKPSDMD. Nah kita coba baca Bapak Ibu. Nih, dalam surat yang ditujukan kepada para pimpinan SKPK itu dijelaskan bahwa pemberhentian tersebut sebagai langkah menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B185M.S.M.02.03/2022. Nah, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Jaya Syarif Hidayat membenarkan jika ada pemberhentian ribuan THL dan TAT. Nah, kita lihat di koran yang lain Bapak Ibu, di berita yang lain dikutip di laman Antara News, Pemkab Aceh Jaya berhentikan 1895 tenaga harian lepas mulai 1 Oktober 2022. Nah, untuk diperhatikan Bapak Ibu, kita meyakini bahwa pemerintah mencoba memberikan yang terbaik untuk kita semua, namun dalam hal ini mungkin terkesan seperti dipaksakan. Jadi pemerintah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memberhentikan para THL dan TAT, namun belum dibuat aturan pasti setelah ini mereka mau diapakan, mau seperti apakan. Kan kasihan tuh Bapak Ibu, seharusnya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya mencoba untuk memanusiakan mereka-mereka ini, para tenaga honorer ini yang sudah lama mengabdi pada instansi tertentu, yang dari dulu kesejahteraan mereka itu jauh dari kata layak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, itulah mungkin berita dukanya, tapi harapan kita semua, kita sama-sama berdoa semoga pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait kemudian menyiapkan pola-pola atau mekanisme-mekanisme yang terbaik agar supaya para tenaga honorer yang mungkin semuanya nanti akan diberhentikan atau dinonjobkan seperti itu, dibuatkan mekanisme agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih layak. Mungkin ya sebutlah mungkin pergantian nama seperti tadi disebutkan di dalam surat edaran, berubah menjadi outsourcing, tapi itu hanya untuk beberapa jabatan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.